Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang telah mempertemukan kita kembali di sebuah masjid, di sebuah tempat yang dimuliakan Allah SWT, di masjid, di sebuah komplek perumahan yang bagus, Masjid Baitul Haq. Berarti kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup dalam kondisi sehat. Karena itu hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitul Haq, yang hari ini, subuh hari ini kita bersama-sama tadi sujud dan ruku. Dan mungkin ada yang di jalan atau sedang mengikuti acara ini lewat online atau yang di rumah. Mudah-mudahan rahmat Allah, barakah Allah selalu mengawal kita dalam hidup kita ini sampai akhir hayat kita. Ini kita berada di bulan Agustus. Sudah tanggal berapa ini, Pak? Agustus tanggal 7. Begitu cepat sekali, Pak, waktu. Ini Ramadan kemarin baru berapa bulan, ya, rasanya di Royo ya, Pak ya. Kurban haji udah pulang juga, sebentar akhir tahun lagi, sebentar Ramadan lagi. Jadi ini nampaknya terasa ya. Kalau dulu itu satu hari lama banget ya, Pak ya. Apalagi tidak sibuk itu lama banget satu hari. Tapi satu hari sekarang itu cepat sekali, apalagi sibuk banget ya. Karena itulah mudah-mudahan sekalipun 24 jamnya tetap, cuma terasanya itu yang berbeda. Karena itu sekalian saya hormati, sekali lagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu sudah memberikan tuntunan, panduan untuk kita hidup di dunia ini untuk satu kehidupan yang sudah juga dijanjikan Allah kelak di akhirat. Jadi Allah itu sudah sangat adil sekali, dikasih tahu kalau nanti ada kehidupan sesudah kehidupan itu sudah dikasih tahu kan. Dan Al-Quran itu lengkap. Nah, Agustus berarti kita sekarang kalau melihat di jalan-jalan di kampung-kampung, banyak kampung itu termasuk di kampung tempat tinggal saya itu ya bagus juga lah, semacam berlomba. Kalau kampung yang satu dihias, kampung yang satu tidak dihias, nggak enak gitu. Itu dalam rangka apa, Pak? Perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, punten, saya ini keturunan Cina, jadi tidak asli Indonesia, itu harus jujur. Itu ketok. Manusia itu Allah ciptakan, setiap daerah itu ada nih, Pak. Setiap wilayah itu ada ciri khas masing-masing. Eropa, Amerika, sebelah barat, sebelah timur. Indonesia aja kan itu ciri khasnya masing-masing. Ada model Jawa begini, model Madura seperti ini, model Sunda. Yang paling tahu persis sebetulnya itu diri orang itu sendiri. Coba Bapak lihat antara Malaysia sama Indonesia itu kan mirip. Tapi yang tahu persis bedanya orang Malaysia sama Indonesia, ya Malaysia Indonesia itu deh. Kalau sampean dan saya ke Mekah itu orang Arab pasti bingung ini. Ya sama dengan kalau sampean bedakan orang Jepang, Korea, China. Mirip-mirip aja, yang matanya mirip-mirip. Tapi yang mengerti tahu persis perasaan dia itu orang keturunan orang Tionghoa, orang Cina atau orang Korea, dia sendiri. Luar biasa Allah itu yang menciptakan manusia. Dan kita sudah, kalau dari catatan sejarah kan Indonesia ini merdeka dari belenggu penjajahan itu sudah 77 tahun. 77 tahun. Tapi negeri ini sudah ada sebelum merdeka. Bahkan sebelum dijajah Belanda itu sudah ada. Dan untungnya kita ini orang yang beriman, Pak. Orang yang percaya sama Allah. Bahwa Allah sudah memberikan informasi yang Al-Quran. Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Allah lah menciptakan segala-galanya di dunia ini. Kenapa saya harus menyampaikan begini? Karena ternyata di antara manusia itu ada juga yang tidak percaya adanya Allah itu. Adanya Tuhan. Betul Pak ya? Itu yang kita kenal dengan apa? Ateis. Tidak kenal agama. Malah sekarang ada muncul agama percaya sama Tuhan tapi tidak beragama. Ada itu. Istilah-istilah begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran itu ada istilah negeri, Pak. Itu bisa baldatun, baldah, atau bilad. Seperti istilah Al-Quran namanya baldatun, thayyibatun, waruhun. Ada istilah bilad seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Itu bilad sama negeri, negara. Ada istilah lagi kecil, yang lebih kecil itu qaryah. Qaryah itu ya seperti village, kampung. Jadi negeri atau sebuah negara itu terdiri dari kampung-kampung, namanya qura. Qura. Al-qura. Jadi kampung-kampung yang kecil itulah menjadi negara. Negara adalah bagian kampung-kampung yang kecil. Itu sama dengan istilah negara itu keluarga. Negara paling kecil itu adalah keluarga. Kumpulan keluarga itulah sebuah negara dari manusia-manusia yang cukup banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sengaja ngambil tema ini terkait dengan 77 tahun negeri ini merdeka. Saya terus terang aja tidak ikut berjuang. Ayah saya khususnya itu bukan kelahiran Indonesia. Jadi, ayah saya itu menurut sejarahnya usia 14 tahun dia 3 bersaudara masuk ke bumi ini, ke negeri ini. Dan yang saya nggak habis pikir, kok bisa sampai ke Indonesia itu? Umur 14 tahun. Dan tidak di Pulau Jawa, Pak. Kalimantan. Bukan hanya Kalimantan yang Balikpapan, Samarinda itu terpencil di kabupaten, kota kecil. Dulu nggak ada pesawat. Dulu sepeda motor aja tidak ada. Itu sebelum masa Indonesia ini merdeka. Saya kadang-kadang pikir, beliau ini kok bisa sampai ke Indonesia itu ngapain? Ya mungkin inilah keadaan dulu, Pak. Keadaan dulu dengan negara Cina itu tidak seperti sekarang. Makanya saya juga sering mengingatkan saudara-saudara saya dari keturunan Tionghoa, ojo lali kakek nenek kita itu pendatang di sini. Kadang-kadang kalau lupa itu loh bahaya, Pak. Lupa di sini ada orangnya. Kan? Ya alhamdulillah, jangan sampai iri, Pak. Ya, jadi jangan sampai ada keirian kita. Mungkin dia karena ingin merubah nasib dulu ya berubah benar. Sedangkan biasanya orang di tempat situ kan santai-santai saja karena hidupnya sudah nyaman. Nah, hanya yang sekarang sudah enak jangan lupa. Itu ada jalinan di antara kita sebagai manusia. Kita satu sebuah bangsa yang sudah bersama. Kita tidak ingin ada sengketa, pertengkaran dan diadu-adu lagi. Gitu. Hidup nyaman bersama. Insya Allah mudah-mudahan beriman, ya, setakwa kepada Allah SWT. Nah, dalam perjalanan hidup bila negeri ini sekarang setelah kita 77 tahun merdeka, bahkan kalau menurut catatan yang saya tahu, kepala negaranya kita hitung saja dari presiden, Pak ya, bukan kerajaan. Itu kan ada sekitar Pak Karno, Pak Harto. Habis itu siapa Pak? Pak B.J. Habibie sekalipun sebentar. Wah ini kalau saya ingat B.J. Habibie, Allah merham, ya. Luar biasa beliaunya, orang yang cerdas, pinter, intelijen dan diakui negara. Cuma sayangnya negeri ini hanya masalah apa gitu kok kurang support. Padahal beliau cukup membangkitkan Indonesia setelah terpuruk terjadi reformasi. Nah inilah ini politik. Saya tidak bicara politik, tapi saya bisa mengamati juga ya. Kadang-kadang kita kemana arah kita itu sebetulnya kan gitu. Kemudian Ibu Megawati, kemudian Kiai Haji Gus Dur,
Saya salut beliau ini seorang kiai, hafal Al-Quran, pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris. Ya, sayang saja dia terganggu penglihatannya, mungkin tidak senormal orang yang bisa melihat dengan jelas. Gak banyakkan bisikan-bisikan dari sini. Mungkin satu-satunya presiden yang pintar bahasa Arab, yang ngerti Al-Quran dan banyak kaidah-kaidah itu beliau ya sebetulnya. Kemudian Ibu Megawati, kemudian Pak Susilo, kemudian sekarang Bapak Joko Widodo. Tidak ikut-ikut. Cuma kita sekarang bertanya, apakah hidup kita itu sudah, negeri kita ini sudah menjadi negeri yang diberkahi Allah? Nah, temanya negeri yang diberkahi Allah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan di sini tentang barokah. Kita hidup itu ingin diberkahi Allah. Kita ingin hidup ini mencari berkah Allah. Kita saling mendoakan semoga diberkahi Allah. Nggih, Pak. Itu terselip loh Pak dalam bacaan doa Bapak setiap hari kalau berjumpa, kadang-kadang memulai pidato, menulis surat, bahkan selesai sholat, dan dalam sholat pun itu selalu dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sebelah kanan, Assalamualaikum sebelah kiri. Ada yang lengkap langsung membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Ada yang cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi kita ingin hidup kita ini salam, dirahmati Allah dan diberkahi. Ini kalau sampai yang ketiga ini luar biasa Pak. Jadi kalau hidup salam saja selamat saja, damai saja, belum tentu dirahmati Allah. Nah, kita ingin hidup yang salam dan damai dan dirahmati. Bahkan ada sebuah hadis, kalian itu masuk surga atau neraka itu tergantung dirahmati atau tidak oleh Allah. Hingga doa ketika orang yang meninggal, mendengar orang meninggal, itu doa yang spontanitas itu paling bagus gini Pak. Allahumma yarham. Ya Allah, rahmatilah dia. Ini sekedar pengetahuan tambahan. Cuma kita kan lebih gampang menyebut almarhum. Almarhum itu sudah pasti dirahmati Pak, bukan doa. Tapi kalau doa, Allahumma yarham, yarhamuhumullah. Nah, tidak hanya nanti, tapi dalam perjalanan hidup kita ini diberkahi Allah. Karena itu Al-Quran itu kan diturunkan untuk meraih berkah. Inna hadzal kitab anzalnahu mubarak. Kami turunkan Al-Quran ini untuk membawa berkah di malam-malam penuh berkah. Fi lailatin mubarakah, fi syahri mubarak, Ramadan. Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sekalian sama dengan saya, manusia hidup, dan hidup itu kalau untuk bisa bertahan hidup harus makan kan Pak? Iya Pak ya? Harus minum tiap hari kan? Harus makan tiap hari kan? Coba Bapak Ibu sekalian ketika makan untuk bisa bertahan hidup, yang Bapak minta itu sebetulnya minta kenyang apa minta barokah? Sama aja, beda. Kalau kenyang belum tentu barokah. Kalau diberkahi Allah, sekalipun tidak terasa kenyang. Bahkan belum kenyang kan, berhenti makan tuh Pak. Berhenti makan sebelum kekenyangan Pak, bukan kenyang. Jangan sampai makan kekenyangan, itu tidak enak. Memang ini bahasa Indonesia ya. Banyak saya lihat, ngapunten, saya bahasa Indonesia aja agak lumayan sekolah itu. Contoh orang mengatakan begini, jangan berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau sebelum kenyang masih lapar Pak. Jadi sebetulnya janganlah makan sebelum kekenyangan, itu beda itu. Jadi kalau sudah kekenyangan apapun jadi tidak enak. Makan sedikit murah, tapi kalau barokah nyaman. Banyak mahal, tapi kalau tidak barokah. Baik, saya singkat. Rumah pun ingin menjadi rumah tempat tinggal yang diberkahi Allah. Itu adalah Al-Quran. Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Ada yang mengartikan kedudukan kita, jabatan kita kalau diberkahi Allah juga nyaman. Sekalipun tidak tinggi. Saya ingat pernah dinas di Pak Kanwil sini berapa tahun ya. Kemudian saya off, mundur. Saya ketemu KUA Pak berapa kali.
mubeng itu. Sampai itu dia kau aku ceritanya. Kalau yang kerining sipis Pak, dulu sapu-sapu aja dia di Kanwil itu. Alhamdulillah sekarang diterima di Depak ya. Kemudian sekarang apa? Jadi salah satu staf bahkan kepala urusan agama di KUA di Kemendak itu di Kemen ya betul ya Kementerian Agama bukan Kemendak ya. Jadi ini kalau barokah dia bertambah barokah itu artinya bertambah kebaikan az-ziyadah. Yang kedua as-sa'adah. Jadi kalau diberkahi Allah apa saja rumah keluarga bahkan negeri tadi yang terjadi bertambah kebaikan dan membahagiakan. Syarat bahagia itu apa Pak Ustadz? Saya kalau gampang-gampang nih, tenang. Tenang itu apa? Mutmainnah. Di dalam sholat kan juga ada tumainahnya. Mutmainnah. Ada juga orang mengartikan tenang itu sakinah, sukun. Sukun itu tetap tidak bergerak. Tapi itu terserah, itu kan doa-doanya itu orang-orang kadang-kadang semoga hidup keluarga sakinah. Tapi kalau yang saya tahu doa Nabi untuk orang menikah itu barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Dua kata barokah diulang-ulang. Dua kali kata barokah diulang-ulang. Ini keluarga. Ini kan negara itu kumpulan keluarga-keluarga. Allah memberkahimu, semoga berkah Allah selalu terlimpah kepadamu. Jadi makna berkah kedua itu bahagia atau gembira itu tenang, tentram. Jadi barakah itu bertambah kebaikan dan kondisi kehidupan itu tenang. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nabi Ibrahim berharap jadikanlah ya Allah negeri kami ini. Ada orang yang mengatakan, nah itu kan doa untuk negeri Nabi Ibrahim tinggal Pak di Arab. Bukan, coba lihat belakangnya. Ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aminan. Aminan itu aman Pak. Jadi bahasa aman itu bahasa Arab Pak. Dari kata amana, yu'minu imanan. Amanah itu apa? Percaya. Iman itu percaya. Makanya orang yang diberi kepercayaan itu diberi apa Pak? Kepercayaan bahasa Al-Qurannya apa? Amanah. Orang kalau sudah dipercaya dan bisa dipercaya akan melahirkan rasa aman. Aman dan nyaman. Ini pernah saya utarakan di sebuah radio dan akhirnya populer sampai kemana-mana dan dipakai orang juga. Hak ciptanya tidak ada. Saya bilang bukan hanya aman tapi nyaman. Ada aman tidak nyaman Pak. Sampai bangun rumah saja pagar tinggi-tinggi. Kalau perlu pakai orang yang berengosan kan di KPU. Aman, tapi tidak naik lift ada satpamnya, masuk kantor ada satpamnya, mudah ini aman tapi tidak nyaman. Nah kita ingin aman, nyaman, rumah sekalipun tanpa pagar, tapi tidak ada orang yang mengganggu, mencuri, merampok. Kalau sudah kita khawatir dan takut, berarti kita sudah tidak nyaman. Kalau sudah tidak nyaman, sebetulnya tidak aman. Kalau sudah tidak nyaman, tidak tentram. Sudah tidak tentram berarti kan tidak barokah, tidak bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, satu kampung yang satu negeri yang diharapkan Allah Nabi Ibrahim itu negeri yang aman dan nyaman. Nyaman itu berlimpah rezekinya. Nah di dalam Al-Quran ada dilukiskan Allah surat Sabah 15. Kalau mau baca bisa sampai 16 surat Sabah surah ke-34. Itu istilahnya apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Sebuah negeri yang indah, thayyibah itu indah, bagus. Walaupun ghafur, kehidupannya dalam ampunan Allah, dalam ridho Allah. Gampang Pak kalau mau mencari. Kalau hidup dalam ridho Allah itu, apa yang Allah anjurkan, tanamkan, perintahkan, terlaksana dengan baik. Apa yang tidak boleh oleh Allah, tidak ada di situ. Wih, itu thayyibah. Kadang-kadang ada sebuah negeri itu mengejar materi itu maju, sukses, tapi kacau. Ngapunten, saya tidak menjelek-jelekan. Taruhlah sebuah negara yang cukup besar itu kan Amerika Pak. Hebat-hebat kan. Apa dengar kejadian-kejadian terakhir ini? Penembakan seenaknya sendiri. Kalau sampean hidup sudah dalam ketakutan tidak nyaman. Atau orang mempersiapkan dirinya sendiri dengan senjata-senjata yang karena untuk mengamankan diri, menjaga keamanan dia harus, sebetulnya kan kalau bisa kita tadi seperti kita bayangkan rumah tanpa, kalau bisa nyamannya itu kalau bapak ibu punya mobil geletak mau dimana gak hilang, itu nyaman banget. Naik sepeda motor ke pasar geletak mau ngarep supermarket nggak hilang, itu nyaman banget. Bayangkan Pak, sudah ada kuncinya, dikunci, alarm, di rantai bisa hilang ayo, tidak nyaman sama sekali. Tidur juga kan tidak tenang rumah seperti itu. Nah, Allah lukiskan di surat Sabah itu Pak. Begitu Allah beri semacam dua taman, sebelah kanan, sebelah kiri itu nyaman sekali. Tapi karena penghuninya tidak mematuhi Allah, tidak bersyukur sama Allah, hingga Allah menggantinya. Yang rezeki-rezeki yang bagus itu malah tidak membuat dia nyaman. Ini saya ambilkan contoh karena saya hidup di Indonesia Pak, di Surabaya, Kalimantan, kelahiran saya. Saya pernah Pak Soekarno dulu jadi gubernur tanya saya ketika khutbah Jumat di masjid gubernuran itu, Ustaz gimana kapan kondisi kita waktu itu, situasi masalah beras ya, gimana kondisi beras kita? Lancar aja Pak. Cuma saya sayang Pak Gubernur, negeri kita ini sayang prakteknya tidak bersyukur. Praktek dalam pelaksanaan di kemasyarakatan itu termasuk memberdayakan ciptaan Allah. Gimana Ustaz? Wong tanah subur kita umek-umek jadi rusak. Itu sudah keliru. Tidak bersyukur. Kalau bersyukur itu kan barokah nanti bertambah kebaikan kata Allah kan. Itu menata, menggunakan, memelihara, mengembangkan apa yang sudah baik diberikan Allah dengan benar. Itu bersyukur. Menggunakannya dengan baik karena dia ingat sama Allah, dia tata kalau dia bisa kembangkan. Apa Ustaz? Nah saya contohkan tanah subur di Pulau Jawa ini. Bagus sekali Pak. Tapi akhirnya apa? Kita tidak kendalikan. Padahal kita dikaruniai pulau Kalimantan luas, pulau lainnya itu masa lalu ya. Kita pengembangannya kurang merata. Ke depan itu seperti itu. Setelah otonomi daerah kan mulai berkembang begitu. Akhirnya apa Pak? Kita kesulitan nanti tangan itu. Saya tidak memuji negara Cina. Kebetulan saya ada beberapa kali ya ke China. Saya tidak banyak negara apa yang saya kunjungi, negeri yang saya kunjungi ya otomatis pasti Arab ya. Arab juga tidak semuanya, yang jelas Madinah sama Mekah. Kalau melihat kan gersang sekali Pak. Tapi kok bisa kaya gitu. Bisa kaya. Gersang tapi sumber daya alamnya luar biasa. Dan itu saya yakin doa Nabi Ibrahim juga itu. Termasuk negeri kita ini berkat doa Nabi Ibrahim. Saya jujur saja kalau mau berkatakan sebetulnya negeri kita ini menurut hemat saya ya. Saya mikir aneh ya, Indonesia ini jauh dari Arab, jauh dari Mekah. Kenapa penduduknya kok bisa mayoritas Muslim? Terbesar di dunia itu aneh Pak. Ini logika saya aja. Kalau umpamanya India kan lebih dekat Pak. Pakistan lebih dekat. Indonesia ini jauh. Kok bisa menjadi negerinya padahal dulu sebelumnya tidak Muslim. Nah, ini tentu saja ada campur tangan Allah. Dan saya berprasangka baik. Maunya Allah itu mungkin menjadikan Indonesia ini negeri percontohan yang diberkahi Allah. Maunya Allah. Tapi kan Allah cuma memberi, tinggal manusianya mau atau tidak. Kenapa Pak Ustadz? Saya pernah ke China itu ya andalannya biasa. Tapi dia menjaganya Pak.
Ya ini mungkin karena sistem komunis kan pertanahan kan dimiliki negara, Pak. Kalau saya merujuk ke Undang-Undang Dasar kan tanah apa Pak? Yang tiga-tiga itu tanah air ya, tanah dan air ya, bumi ya, dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat kan ini Pak ya. Intinya begitu. Nah, cuma sistem kita saya nggak tahu itu mana ya. Saya bukan bicara politik dan Bapak Ibu jangan tersinggung. Satu orang kan bisa menguasai berapa hektar tanah, Pak. Itu ada kelemahannya juga. Nah, cuma kalau di sana kan tidak ada yang bisa menguasai tanah sebanyak-banyaknya. Semua diatur negara. Lalu saya tanya, mereka kalau kena relent, Pak, itu dipindahkan di suatu tempat yang masa depannya pasti baik. Sudah diarahkan nanti ini jadi ini. Nah, sayangnya kita dulu tidak. Saya kan orang Kalimantan, Pak. Beberapa saudara saya yang transmigrasi ke sana itu ditaruh di dalam, di pelosok. Loh, ya dodolan, Pak. Padahal di kampung saya itu tanah pinggir jalan masih banyak, Pak. Saya sebutkan kampung saya itu namanya Kota Tanah Gerogot, Kabupaten Pasir. Dulu Pasir, sama bupatinya mau diumek-umek jadi Pasir. Bupatinya juga waktu itu saya lihat tidak jadi apa-apa, tidak punya apa-apa Pak, sebuah partai. Wah, jadilah bupati, nggak punya apa-apa. Kalau sekarang kok sudah jadi bupati, punya bom bensin, punya macam-macam, bingung saya. Rakyatnya panjat nih. Itu tekondi, itu urusannya nanti. Tidak tahu KPK sampai sana apa enggak ya. Kan sana ada batu bara, ada kelapa sawit dan macam-macam Pak. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasanya. Tanah kiri jalan itu kosong, tembus Kalimantan Selatan. Pasir itu setelah reformasi dikembangkan menjadi pecah menjadi dua, menjadi satunya Penajam Pasir Utara. Disingkat PPU. Teman saya, kakak saya 2 kali jadi bupati di situ. Memang masih perawan kampung itu karena pecahan. Dulu dekat Balikpapan dan dulu kecamatan, bagian dari Kabupaten Pasir. Nah, ini contohnya. Sampai sebagian orang sana mengatakan ini bukan meningkatkan kesejahteraan rakyat waktu itu ya. Kenapa? Nah, ini kan memindahkan kemiskinan. Nah, ini yang kelirunya dulu. Saya tidak menyalahkan Pak Harto. Yang di bawah-bawah ini juga nggak beres terus terang aja waktu itu. Ya kepala kantor waktu itu kepala kantor di transmigrasian di tingkat provinsi hidupnya tambah nyaman. Dan saya waktu mau ceramah di kampung itu para penghuni di kampung itu bilang di transmigrasi bilang karena seng-sengnya bocor, tolong ini Pak, dikira saya pejabat. Seng yang dipakai untuk rumah-rumahan itu seng bekas-bekas. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kalau tidak dalam ampunan Allah. Sedangkan kalau kita lihat di China, saya lihat kalau tanah persawahan itu dijaga betul Pak. Tidak boleh dihukum itu tanah pertanian itu. Itu satu. Dia tidak beriman sama Al-Quran, tapi prakteknya mungkin praktek bersyukur. Nah, kita sering bersyukur, tapi prakteknya tidak bersyukur. Nah, punten sedikit saya contohkan, Pak. Kita sering ada acara walimah syukuran kan, Pak. Coba sama lihat prakteknya, syukuran beneran atau enggak? Cara makannya, keluarganya, katanya bersyukur, tapi makanan berhamburan. Dan praktek bersyukur. Nah, ini contoh. Saya ambilkan contoh dalam Al-Quran disebutkan lagi, Pak, surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan itu kampung, qaryah jamaknya qura. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah. Aminatam mutminah, Aminah dan Mutmainah. Masih sering ada jadi nama orang ya. Siti Aminah dan Siti Mutmainah. Teman saya di kantor kan di Depak itu namanya Siti Mutmainah. Kanat aminatan mutmainah ta'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Enak sekali nih. Sampai tidak pintar bahasa Arab, baca terjemahnya udah tahu.
ta'tiha rizquha min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Wa dzaqallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. An-Nahl, nanti tolong dilihat lagi Pak, informasi dari Allah. An-Nahl 112. Wadaraballah, Allah buat perumpamaan, misal itu perumpamaan. Udah jadi bahasa Indonesia, misal Pak, masal. Wadaraballah masalan qaryatan, sebuah kampung, kanat amitatan mutman. Dulunya itu aman, mutmainnah, tenang, tentram. Berarti harisku harafadan min kulli makan. Datang dari segala pelosok penjuru kampung itu. Rizquha, rizkinya. Pernah saya sampaikan di sini arti rezeki Pak ya. Tolong jangan diartikan duit ya. Rezeki itu bukan fulus, tapi rezeki bisa mendatangkan fulus. Ini hati-hati. Sekali lagi saya ulang, fulus ya. Fulus atau uang atau duit atau yen. Apalagi pesek. Itu bukan rezeki Pak. Tapi rezeki bisa mendatangkan. Rezeki itu apa? Ma minallah, apa saja yang datangnya dari Allah, yang fa'ulinas, bermanfaat buat manusia, itu rezeki. Dan manusia tidak bisa menciptakan, itu rezeki. Kalau bisa dibuat manusia Pak, itu bukan rezeki Allah. Duit bikinan siapa Pak? Allah tidak pernah ikut-ikut bikin duit ya. Itu duit asli loh Pak. Allah tidak ikut-ikut, apa mana duit palsu. Apa rezeki Pak? Ini loh Pak, air. Bisa jadi duit nggak air ini Pak? Oh, yang mengelola air bisa dapat duit banyak itu. Ada yang bisa bikin air? Nggak ada Pak. Ini dari Allah, dikelola oleh manusia. Beras, ada pabrik yang bikin beras. Allah itu kalau ngasih rezeki luar biasa Pak. Nggak kurang, cukup. Tinggal manusianya kurang pintar ngelola. Tadi itu sawah kita banyak, ngapunten ini saya tahu juga di daerah ini dulu padat sawah loh Pak. Ini kita dosa apa enggak ya? Sampai enggak dosa, Pak, sampai manggo dintok. Saya kan pernah di Kanwil Depak mana Pak? Oh kalau saya lihat dari jendela, belum lagi Sidoarjo itu daerah subur Pak, saya tahu persis. Kalau yang daerah kering itu di Rejo, bangun apa pabrik. Bangun perumahan situ, kelola airnya. Dari Rejo, saya lihat ada keluarga saya di situ. Airnya susahnya bukan main Pak, tapi PDAM-nya juga tidak jalan. Orang mau nyalurkan susahnya luar biasa. Saya pernah teruslah sama Pak Robah Maksum waktu itu, sama anggota DPR. Tolong ini air ini sumber kehidupan dalam Al-Quran itu. Ja'alna likulli syai'in bil ma, dengan air menjadi hidup, tanpa air susah hidup. Air. Beras. Dari satu biji padi bisa tumbuh beribu-ribu. Iwak, sampean coba di sini dulu akeh welut Pak, saiki nandi. Betik muncul dhewe teko ndi. Saya jangankan ciptakan ikan tongkol, ikan salamon, sampean gawe betik ya angel kok uget-uget ya. Nah, tapi saya orangnya tidak bersyukur, tidak beriman sama Allah, pengelolaannya juga salah, tidak bersyukur. Apa kata Allah? Rezeki yang berhamburan tadi, mingkuli makan dari segala tempat makan, berubah. Tapi hari suka mingkuli makan, fakafarat di anwila. Saya yang penghuninya tidak bersyukur kepada Allah. Samping tidak percaya sama Allah, pengelolaan perilaku juga menunjukkan kekufuran, tidak bersyukur kepada Allah. Saya boleh katakan berkufur. Kan tidak bersyukur berarti berkufur. Jarang orang ngomong ya, berkufur, paling ngomongnya kan tidak bersyukur. Padahal lawan bersyukur apa? Berkufur. Ayatnya ada kok. La in syakartum. Wah ini pasti apa namanya? La in syakartum la azidannakum barokah. Kalau kamu bersyukur akan kami tambah nikmat-nikmat yang ada pada dirimu. Tapi kalau kamu kufur, azab. Saya contohkan, Pak. Kalau kita mau melihat kota negeri yang diberkahi Allah, memang secara khusus kan tidak disebut nama negara, Pak. Cuma ada satu kota, kampung yang disebutkan barokah itu di Mekah.
Bapak lihat yang pernah haji, yang pernah umroh, saya kan juga pernah ke sana itu. Lallazi bibakkah mubarakah. Ya, Pak, boleh hadis surah Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bibakkah mubarakah. Pertama kali rumah yang kami dirikan untuk beribadahnya manusia itu di Makkah yang barokah. Saya ambilkan contoh Bi'ru Zamzam, sumur Zamzam. Sumur itu kalau diriwayatkan dulunya kan tidak ada, Pak. Karena Hajar itu cari air kesusahan, melihat genangan di kakinya Ismail, keluar genangan itu yang populer sekarang menjadi Bi'ru sumur Zamzam. Dari siapa itu? Dan lucu kok tidak habis-habis, Pak. Konon sumur itu kecil. Dulu kan belum dibatasi, Pak. Kalau orang pulang itu enggak sedikit sak botol. Oh, jerigenan itu. Enggak habis-habisnya. Jadi kalau ada dulu pernah mengatakan Indonesia ini nanti tambangnya akan habis sekian tahun. Itu menurut analisa manusia. Tapi kalau taat sama Allah, benar-benar taat sama Allah, buat terbalik, bertambah. Tapi sebaliknya kalau kamu tidak bersyukur kepada Allah, tidak taat sama Allah, tidak sungguh-sungguh, yang terjadi terbalik. Tidak usah nunggu 20 tahun. Dan Allah sudah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Contohnya tadi itu perumpamaan sebuah negeri kayak Sabah tadi berubah. Kayak tadi di An-Nahl 12. Allah berubah, berbalik. Yang asalnya rizki harus dan min kulli makan, asalnya tatmainan, mutmainatan, aminatan, aman dan tenang, berubah. Apa kata Allah? Allah buat mereka merasakan rasa lapar. Ada kadang-kadang merasa kurang. Hati-hati. Itu sudah wujud praktek orang tidak bersyukur. Kurang. La bisa lucu. Dia timbulkan juga rasa lapar, pakaian kelaparan, wal khauf dan ketakutan. Kalau Bapak, Ibu dan saya sudah ada muncul ketakutan, tidak aman, itu sudah wujud bukti kita belum bersyukur atau belum diberkahi Allah. Tidak diberkahi Allah. Bagaimana negeri yang diberkahi Allah itu penghuninya atau kehidupannya? Pernah kami sampaikan dan itu jelas ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Ali Imran, surah Al-A'raf 96. Al-A'raf 96 jelas sekali itu, terang sekali. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Walakin kazzabu fakhasnahum bima kanu yaksibun. Saya ulangi, Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7, nanti dicek lagi ayat 90. Walau anna, kalau saja sungguh ahli qura itu kan tadi jamak dari Korea itu kampung ya, satu. Qura itu ya kampung itu qura. Andai kata jadi negeri kan Pak. Andai kata penghuni negeri itu sungguh-sungguh aman, beriman, sungguh-sungguh loh Pak ya. Yang tidak begini, tidak hanya percaya tapi tidak nurut, tidak hanya percaya tidak takwa. Ada kan, saya sering ulang-ulang mengatakan orang percaya kepada Allah bahkan bisa ngaji tapi tidak nurut. Ada Pak. Ayo jujur, ada enggak Pak? Ada enggak teman Bapak atau kenalan Bapak atau tetangga Bapak atau di sekitar kita katanya percaya sama Allah enggak sholat? Ada. Saya tahu persis, dekat saya, di sekitar saya. Pernah diajak sholat Jumat aja tidak mau kok. Iso ngaji. Ayo sholat. Sekali tok melok itu. Saya ajak ke Tanjung Sadari Al-Ikhlas. Habis itu dah laku. Pertama saya ajak juga susah sekali. Wah saya belum Pak. Saya masih ngene Pak. Aku ngene. Ngumbi-ngumbi. Ya. Perintah Allah sholat Jumat enggak, ngumbi-ngumbi isu. Yang diperintah enggak dilakukan, yang dilarang malah. Kalau orang sudah tidak sholat Jumat, apalagi sholat 5 waktu. Biasanya orang sholat 5 waktu masih bolong-bolong, dia masih sholat. Ramadan ngerokok dia, minum Pak, sampai
Tidak siam kan? Tidak kuat saya Pak Ustadz luhun. Tapi kalau orang tomboan, tombo itu loh, buntut togel ya, melok masa. Doroan melok lah. Ditanya beriman kalau riroyo itu paling rame Pak. Udah meninggal kemarin berapa? 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Oh, keluarganya kan sibuk kalau sudah kepada keluarga yang meninggal. Nah, ini kelirunya dia. Beriman tapi tidak takwa, beriman tapi tidak berbuat soleh. Nah, makanya syaratnya itu kehidupan negeri yang betul-betul diberkahi Allah itu amanu wa taqwa. Dia penghuninya bertakwa. Bertakwa itu gimana sih? Ikuti panduan Allah, itu paling simpel. Panduannya sudah ada, Al-Quran. Tapi sebaliknya kalau penghuni negeri itu mendustakan Allah, maka yang terjadi bukan barokah kehidupan kita ini. Saya sering bilang, sekalipun tidak sampai 77 tahun, tidak sampai 100 tahun negeri kita ini merdeka, tapi kalau negeri ini kehidupannya diisi dengan suasana yang aman wa taqwa, para politisinya, para yang kalau orang bilang dalam negara itu dalam tatanan trias politika, eksekutifnya, apalagi yudikatif penegak hukumnya, legislatif pembuat apalagi pembuat aturan undangan Pak, undang-undang, itu seperti wakil Tuhan Pak, betul, khalifah ya, wakil Tuhan di bumi kan khalifah. Jadi jangan alergi dengan kata khalifah Pak. Saya tidak bingungkan masalah khilafah, khalifah itu artinya wakil Allah di bumi, itu loh khalifah. Sampai dan saya diberi mandat. Itu kalau yang di DPR itu perancang undang-undang lah, yang bikin aturan undangan ketetapan kan dari Allah sebetulnya. Dan dia tinggal mengejawantahkan saja. Ini yang tidak boleh sama Allah, jangan ada. Ini yang harus disosialisasikan. Wah. Demikian pula ketika yang jadi eksekutif enggak, juga enggak lama. Alhamdulillah, saya dengar, saya tahu masjid ini mungkin beliau ditinggal di komplek perumahan ini. Yang saya hormati Bapak Erlangga ya. Ini kesempatan. Baik mereka-mereka yang duduk itu sering kadang-kadang juga aktif pengajian, baik itu di mana. Saya tetap doakan kalau sekarang memang kenyataan yang jadi presiden itu Pak Jokowi, ya apa saya setuju atau tidak, milih atau tidak, ya dia jadi presiden. Saya selalu doakan tiap sholat Jumat. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin di negeri ini, para pengambil kebijakan di negeri ini, para pengambil ketetapan undang-undang negeri ini. Arahkan pikirannya, hatinya untuk mengikuti petunjuk-Mu ya Allah. Petunjuk Allah sudah ada. Al-Quran secara besar. Oh, saya kan bukan ustaz, tidak harus jadi ustaz. Ustaz pun tidak bisa apa-apa kalau tidak punya kekuatan dalam 3 bidang tadi. Eksekutif, legislatif, dan bayangkan hakimnya, jaksanya hebat-hebat, taat sama Allah. Kemudian di DPR-nya hebat-hebat, taat sama Allah. Yang pelaksananya hebat-hebat, taat sama Allah. Masyarakatnya juga seperti itu. Sama-sama, insya Allah kita akan menjadi negeri yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun mubarakah, negeri yang diberkahi Allah. Tidak perlu nunggu 100 tahun. Mungkin berapa tahun yang kemarin sudah berlalu jadi pelajaran buat kita. Hari ini, esok, ayo kita sama-sama. Ngapunten siapa saya mungkin hanya jadi ustaz. Mereka yang di DPR, mereka yang di eksekutif, mereka yang jadi apa sampai lurah, itu punya kepedulian sungguh-sungguh bertanya, iki oleh gak sama Allah? Kalau kau oleh aja Allah. Ini loh yang apik, ayo kita hidupkan bersama-sama. Kita akan tinggal berapa tahun. Yang kita kasihan itu anak cucu kita. Kan doa Nabi Ibrahim selalu begitu. Doa Nabi Ibrahim selalu masa depan. Wa min zuriyatina, juga generasi penerus kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyusahkan generasi kita sesudah kita, tapi menciptakan sesuatu yang lebih nyaman, lebih tentram. Saya jujur saja, negeri kita ini bukan main Pak, luar biasa kayanya, betul-betul. Saya pernah di hutan 32 tahun Pak, Kalimantan Timur, di Kutai. Sekarang tidak tahu masuk Kutai mana itu, namanya desanya Sangkulirang. Saya dari Samarinda itu 24 jam satu hari, bukan 24 jam, 2 malam 1 hari. Hutannya luar biasa Pak. Tahun 75-an itu ada istilah banjir kap.
Janji kayu 4 tahun itu banyak orang berubah jadi kaya. Kemudian kan baru tidak boleh diekspor kayu itu, kayu gelondongan itu, kayu lapis. Itu yang nandur kayu itu sopo biyen kok iso. Kayu itu lingkarnya 9 meter. Benar Pak, saya di hutan, saya pernah nyetir truk sekalipun muda. Di laut juga luar biasa laut kita itu, saya pernah mancing di sana itu. Terus ikannya nyamber-nyamber itu sampai ada lumba-lumba, wah luar biasa. Belum lagi sungainya. Saya kalau pulang ke kampung saya sekarang Pak, yang dulunya 30 meter sungai itu mancing udang, ikan macam-macam. Saya sudah lama saja coba lempar pancing, ceplok 15 meter sampai Pak. Apa enggak banjir kalau hujan? Nanti kalau banjir sungainya meluap, lu sih salah itu sungai. Ini apa gong? Contoh paling gampang di Surabaya. Kira-kira di Surabaya ini dulu kalau nggak ada manusia kalinya bersih nggak? Nah, sing ngotori kali itu sapi apa wedhus? Sekali lagi manusianya. Kalau mau sungguh-sungguh, bayangkan Pak, kalau sungai di Kali Jagir, sungai mana Kalimas, sungai Gunung Sari apa? Bening ketok iwak. Aminatan mutmainah, tenang, nyaman, tuek-tuek. Saya pernah di Beijing itu loh. Lihat orang mancing tuek-tuek, wis wong loro di sungai, menikmati dia. Nah, sampean saya pernah lempar kali, saya nyoba lempar kail di Gunung Sari. Ceplek 1,5 meter sampai tarik oleh kacamata kain gitu, Pak. Ya mudah-mudahan kita segera sadar dan tobat bersama-sama. Dan saya sebagai ustadz, saya terus menyampaikan tinggal berapa waktu, mudah-mudahan Allah masih berikan kesempatan aja itu ya. Allahumma a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al baladana hadhihi baldatan thayyibatan mubarakatan ghafura. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'al qaryatana hadhihi qaryatan mubarakatan. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, jadikanlah negeri kampung kami ini kampung yang Kau berkahi ya Allah, menjadi negeri-negeri yang Kau berkahi ya Allah, negeri yang aman dan tentram, negeri yang bertaburan rezeki-rezeki darimu ya Allah. Bimbinglah hati kami, pikiran kami untuk tetap mengikuti petunjuk-Mu ya Allah, khususnya kepada mereka yang jadi pemimpin, yang menjadi pejabat, yang mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan di negeri ini ya Allah. Arahkan pikiran dan tindakan-tindakan untuk mengikuti petunjuk-Mu ya Allah. Cegahlah ya Allah segala pikiran, segala ide, segala tindakan yang bisa bertentangan dengan petunjuk-Mu ya Allah. Allahumma ampunilah dosa kami, kesalahan kami. Apabila selama ini kami pernah keliru, pernah salah, pernah angkuh, pernah bertindak kufur atas nikmat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.